Setelah kejadian meninggalnya Agung, aku telah menumbalkan 5 warga desa. Mereka yang aku tumbalkan adalah orang yang miskin dan mempunyai hutang kepada ayah. Dengan iming-iming uang dan hutang mereka akan dinyatakan lunas. Mereka pun dengan sukarela ikut denganku ke gubuk tua di belakang kebun jati. Tugasku hanya mencari. Bagaimana ritual penumbalan itu, aku sendiri tidak tahu. Setelah korban masuk, selanjutnya akan dilakukan oleh Biningsih. Untuk menutupi rasa bersalah, aku selalu memberikan uang kepada keluarga yang ditumbalkan, sekaligus memberi alasan bahwa mereka pergi merantau ikut dengan teman ayah ke kota. Dalam urusan ini, Pak Mul selalu membantuku, karena pasti mereka lebih percaya kepadanya. Aku adalah seorang penjahat. Aku adalah seorang pembunuh. Hingga pada suatu hari, arwah orang-orang yang aku tumbalkan datang meneror. Mereka datang dengan penampakan yang mengerikan. Namun satu ciri yang sama, mereka selalu hadir dengan luka gorokan di leher. Dengan begitu aku terasa lebih aman berada di dalam rumah. Bagaimana kau siap, Wira? Siap apanya, Bi? Memberikan sarah pada Nyai? Bibi jangan bercanda. Ini semua pilihan Nyai, Wira. Tolonglah, Bi. Ini semua aku lakukan untuk Sarah. Jika Sarah diambil, lantas aku bagaimana? Ya sudah, berikan nyawamu. Kata-kata Bibi membuat aku terdiam seketika. Pilihan yang sangat sulit bagiku. Lagi pula kita tidak usah repot-repot membawa Sarah. Perlahan namun pasti Nyai sudah mengambil tubuh Sarah. Kita tinggal menunggunya saja. Maksud Bibi, sakitnya Sarah selama ini adalah ulah Nyai? Ya, karena ibumu telah memerintah Bibi mengorbankan Sarah. Ibu? Tidak mungkin ibu seperti itu. Kau tanyakan saja padanya. Tanpa menjawab kata-kata Bibi, aku langsung bangkit dan mencari ibu. Aku mencari ibu, tetapi tidak aku temukan. Aku berjalan menuju rumah Sarah. Dari kejauhan, aku lihat banyak orang berkerumun di depan rumahnya, yang membuat aku panik dan ketakutan. Saat aku tiba, semua orang melihatku dengan tatapan aneh. Dan ada dari mereka berbisik membicarakanku. Aku tidak peduli apapun tentang omongan orang lain. Terpenting sekarang adalah kekasih hatiku Sarah. Wira! Saat melihatku, Ibu Sarah menyambut dengan suara parau dengan tangisan kecil. Ada apa, Bu? Sarah, bagaimana keadaannya? Dia di kamar, Nak, temui. Sedari tadi dia hanya memanggil namamu. Aku langsung masuk ke dalam kamar Sarah. Menerobos beberapa orang berkerumun, seperti tengah menyaksikan sebuah pertunjukan. Sarah! Melihat kondisi Sarah saat itu juga aku menangis. Tubuh Sarah sangat kurus, hanya menyisakan tulang dibalut oleh kulit. Rambutnya nyaris botak. Aku hanya menangis. Dalam waktu sehari saja kekasihku mengalami penderitaan yang sangat teramat sakit. Juragan Darso langsung mempersilahkan aku duduk dan memulai menceritakan semuanya. Kejadiannya semalam, Wira, Sarah menjerit sangat kencang, membuat kami semua bangun. Dan saat dilihat, dia sedang berguling-guling di lantai sambil terus berteriak panas. Saking panasnya yang dia rasakan, tubuh Sarah sampai berwarna merah dan membuat rambutnya rontok sedikit demi sedikit.
Saat bercerita, Juragan Darso sesekali menghembuskan napas, seperti sedang berusaha mengeluarkan beban dari dalam dirinya. Lalu apa yang selanjutnya, Pak? Lalu Sarah tertidur pulas, namun selalu mengigo berteriak, "Jangan dan jangan," seperti menghalangi seseorang yang berbuat jahat padanya. Beberapa tabib dan orang pintar sudah bawa panggil, namun mereka semua angkat tangan dengan kondisi Sarah saat itu. "Maksud Bapak?" Aku penasaran dengan apa yang dikatakan oleh dukun-dukun itu. Ya, ada yang bilang bahwa ulah Ki Rekso yang dendam, ada yang bilang Sarah ketempelan, ada yang bilang ini itu, semuanya. Salah satu orang pintar berkata bahwa ini ulah lampor. Kata terakhir Juragan Darso tersebut seketika membuat darahku terasa membeku. Jantungku seolah terhenti berdetak. Siapa pula yang menggunakan lampor? Dia tidak tahu makhluk mengerikan semacam lampor hanya akan mewujudkan keinginannya dalam seketika, namun kerugiannya akan mencelakainya seumur hidup. Juragan Darso melanjutkan ucapannya, namun kali ini dia berkata sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bapak tahu sesuatu tentang lampor?" "Ya, aku tahu. Di tanah kelahiranku dulu, sebelum aku merantau ke sini, ada seseorang yang terjepit bangkai. Kau pasti tahu istilah itu. Aku sempat ditawarkan menggunakan lampor untuk kekayaan, namun aku menolak mentah-mentah, karena bagaimanapun janji manis iblis itu hanya tipu daya muslihat. Pelan-pelan orang yang kita sayang akan diambilnya, dan sekarang aku mampu membuktikan bahwa tanpa bantuan lampor aku mampu menjadi kaya raya." Entah mengapa perkataan Juragan Darso kala itu seperti sebuah pedang yang menusuk jantungku, tepat sekali mengenai hati. Aku yang gelap mata karena kalah saing oleh seseorang yang lebih baik daripada aku dan menghalalkan segala cara, sampai tidak menggunakan akal sehat dan pikiran panjang untuk bersekutu dengan iblis. Padahal Biningsih sudah memperingatkanku lebih dahulu. Saat aku dan Juragan Darso bercengkrama, Sarah bangun dari tidur lelapnya. Benar saja, dia langsung memanggil namaku. "Mas, aku ingin berbicara berdua saja denganmu." Mendengar ucapan Sarah, Juragan Darso langsung mengerti dan menyuruh beberapa orang di dalam keluar kamar. "Mas, nenek tua itu dari tadi terus berdiri di sana, Mas. Aku takut sekali." "Tidak apa-apa, Dik, tenanglah, aku di sini. Selama ada aku akan baik-baik saja." "Tapi Mas, dia menginginkan aku." Aku menangis, berbicara sendiri dalam hati memohon kepada Nyai agar pergi. "Cahlana." Itu yang aku dengar. "Mas, aku lelah, aku ingin tidur," kata Sarah dengan suara pelan dan lemah. "Tidurlah, Dik, aku akan terus menemanimu di sini." Aku menangis, ku kecup kening, lalu ku belai kepala botak Sarah. Sarah tertidur, namun aku tahu dia bukan ingin tertidur. Setelah beberapa saat, tiba-tiba mulutnya menganga lebar, melotot seperti menahan sakit yang teramat. Dari pantulan kaca meja rias yang ada di hadapanku, aku melihat Nyai berada di atas tubuh Sarah. Nyai menindih perut Sarah, lalu dia mendekatkan wajahnya ke wajah Sarah, lalu membuka mulut. Dia menghisap sesuatu, sementara di mulut Sarah keluar sebuah asap putih tipis. Itulah yang Nyai hisap. Lalu tubuh Sarah bergetar hebat, sampai akhirnya terhenti dan Sarah sudah tidak bernapas lagi. Barulah di situ aku menangis sejadi-jadinya, sampai Juragan Darso membuka pintu dengan raut wajah khawatir. "Ada apa, Wira?" "Sarah, Pak, Sarah." "Ya ampun, Sarah, bangun nak, bangun. Ini ayah, jangan tinggalkan ayah," teriak Juragan Darso menyayat hati.
disambung dengan tangisan Ibu Sarah. Kami semua menyayangi Sarah, menangis sejadi-jadinya, menangis akhir hidup Sarah yang malang. Ini semua salahku, maafkan aku, Dik. Pengumuman tentang kematian Sarah menyebar luas, menjadi pembicaraan semua masyarakat. Karena sakit yang tidak wajar, Sarah menderita sampai ajal menjemputnya. Aku marah pada ibu, mengapa dia memberikan izin pada Biningsih untuk mengambil Sarah sebagai wadahnya. Hingga hari ini, hari ke-7 setelah kematian Sarah, aku masih belum berbicara apapun kepada ibu. Sepertinya ibu menyadari apa kesalahannya. Beliau selalu mencoba berbicara denganku, dan aku pun selalu menghindarinya. Namun saat aku sedang duduk melamun sendiri di dapur, ibu datang menghampiri aku. Aku pun langsung bangkit untuk meninggalkannya. Berhenti Wira, duduklah, dengarkan dulu ibu. Apa yang harus Wira dengarkan, Bu? Ibu membantu Wira, namun ibu juga berkhianat. Ibu teramat sayang padamu, nak. Ibu tidak ingin kau menjadi korban. Aku pun teramat sayang pada Sarah, Bu. Tidak ingin dia menjadi korban. Ibu terdiam. Aku lalu melihat beliau menangis. Ingin aku memeluknya, namun rasa kecewa terlalu besar menyelimuti diriku. Wira, duduklah, ibu ingin bicara. Biningsih tiba-tiba sudah ada di belakangku. Seperti terkena sihir, aku manut. Tubuhku mengikuti perintahnya, namun jiwaku masih sadar dan memberontak, tak ingin mengikutinya. Mengertilah dengan posisi ibu, Wira. Mengertilah, rasa sayangnya besar padamu. Biningsih menasihatiku, namun aku hanya terdiam, bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Kau memang tidak bisa memiliki Sarah lagi, tapi kau bisa menyimpan jenazahnya untuk mengobati rindumu. Maksud Bibi bagaimana? Sarah bisa aku miliki lagi, bukan? Bisa. Raga Sarah bisa kau miliki, namun dia tetaplah menjadi orang yang meninggal. Kau bisa menyimpan jenazah Sarah. Aku menyimpan jenazah Sarah. Apa tidak akan membusuk, Bi? Tidak akan, Wira. Justru ini adalah bagian dari salah satu ritual pengambilan wadah. Sebenarnya di hari ketiga Sarah meninggal, kita sudah bisa melakukannya. Namun dirimu malah selalu menghindari kami. Setelah jenazah Sarah nanti kita ambil dan simpan, otomatis itu sudah menjadi wadahnya Nyai. Dan jenazah Sarah selalu akan segar, seperti orang yang baru meninggal kemarin. Jadi kau tidak perlu repot mengawetkannya, Wira. Bu, ibu dengar apa yang Bibi katakan barusan? Aku bisa memiliki Sarah, Bu. Dengan girang aku berkata pada ibu. Iya, nak, kamu bisa. Maafkan ibu, nak. Ibu tersenyum sambil menangis memelukku. Besok malam kita harus menggali kuburan Sarah dan mengambil jenazahnya. Siapkan semuanya, Ning. Ajak Mulyono juga. Jam 11 malam aku dan Wira akan menunggu kalian di kebun belakang. Perintah ibu pada Biningsih. Sementara aku hanya larut dalam rasa bahagia. Entah apa yang ada di pikiranku. Tidak bisa memilikinya saat hidup. Memiliki jenazah apapun tidak masalah. Aku sungguh sangat bahagia. Malam yang kami rencanakan pun tiba. Aku dan ibu sudah menunggu Biningsih di kebun belakang. Selang beberapa menit Pak Mul datang dengan cangkul di tangannya. Mbak, sepertinya rencana kita kali ini cukup berat. Karena bagaimanapun Sarah meninggal dalam keadaan masih perawan. Sudah pasti makamnya akan dijaga dengan sangat ketat, ujar Pak Mul pada ibu. Kau benar, Mul, ini semua tidak akan semudah yang kita bayangkan. Ditambah pasti anak buah Juragan Darso selalu akan ada di sana. Tidak akan ada siapapun yang akan menghalangi kita semua. Biningsih secara tidak kami sadari sudah ada di depan kami bertiga. Tunggu apa lagi? Mari kita pergi, ajak Bibi pada kami. Kami berjalan lewat belakang, tidak melewati jalan setapak desa.
Terlalu berisiko jika ada warga yang melihat. Akhirnya kami sampai di depan gapura TPU desa ini. Dengan tembok yang berlumut dan sebuah patung burung di atas pintu gerbang gapura, membuat suasana TPU ini semakin menyeramkan. Makam Sarah tidak terlalu jauh dari pintu gapura, sehingga dari tempat kami berdiri pun sudah terlihat beberapa anak buah Juragan Darso tengah berjaga dan bersembunyi di balik sebuah pohon beringin besar. Entah perasaanku saja atau bukan, suasana pemakaman kala itu lebih tenang. Tidak ada hawa-hawa negatif yang aku rasakan. Justru Biningsih yang membuat hawa menyeramkan dan membuat aku takut. Terlebih sikapnya aneh, tidak seperti biasa. Kami masih mematung di balik pohon, memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana cara mengusir para penjaga makam itu? Kalian tunggu di sini, aku akan menghampiri mereka. Usul Biningsih membuyarkan pikiran kami. Lalu Biningsih pergi menghampiri para penjaga itu dengan sebuah obor di tangan. Terdengar suara lolongan anjing mengiringi langkah Biningsih. Auranya sungguh mencekam hingga membuat aku dan Pak Mul menghilangkan kepala sebagai isyarat entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Para penjaga itu belum menyadari kehadiran Biningsih sampai salah satu dari mereka melihat Biningsih langsung melotot dan berteriak bak melihat sesuatu yang mengerikan. Teriakannya membuat sadar yang lain dan langsung menatap Biningsih. Dalam seketika mereka semua pingsan, tidak sadarkan diri. Kami bertiga melihat itu semua tidak bisa mengerti sebenarnya. Sementara dari belakang hanya melihat Biningsih bukan makhluk menyeramkan. Setelah membuat para penjaga itu pingsan, Biningsih memanggil kami dengan isyarat tangan. Kami pun segera menghampirinya. Pak Mul, cepat gali makam ini, titah Bibi pada Pak Mul. Tanpa menjawab apapun, Pak Mul langsung menggali makam. Ibu pun membantu menyingkirkan tanah. Sementara aku dan Biningsih hanya berdiri memantau di area sekitar. Lalu aku menatap Biningsih. Dia tersenyum padaku. Namun aku tahu itu adalah senyuman Nyai. Makhluk gaib di sekitar makam sepertinya tersingkir atau menjauh dari aura gelap Biningsih. Aku dapat melihatnya. Dari mereka yang ada hanya diam, memperhatikan kami dari kejauhan. Ada pula yang bersembunyi di balik pepohonan. Bibi kan bilang tidak ada yang mengganggu kita, bisik Biningsih padaku, yang membuat bulu kudukku meremang. Sudah kalian dan Wira, tolong bantu Bapak mengangkat jenazah ini. Mendengar arahan Pak Mul, aku langsung turun ke lubang makam Sarah, menyingkirkan papan-papan yang menutupi jenazah. Saat semua papan sudah terangkat, aku melihat jenazah Sarah masih rapi. Kami pun menguburkan makam seperti sedia kala. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti menjadi tahun. Setelah 2 tahun desa kami diteror lampor, dan semenjak itu pula jika waktu maghrib telah datang, tidak ada satu orang pun yang keluar rumah jika bukan karena hal yang mendesak. Pun selama itu juga aku diteror oleh arwah-arwah yang menjadi tumbal. Dengan penangkal seadanya dan jampi-jampi semampunya, aku selalu berhasil mengusir mereka. Namun mereka bak lalat, tiap diusir pasti kembali lagi. Entah sudah berapa nyawa yang menjadi tumbal lampor, aku tidak tahu pasti. Yang jelas mereka semua mati dengan keadaan mengenaskan, dengan satu ciri khusus, yaitu wajah membiru dan sebuah tusukan di dada. Aku tidak merasa bersalah karena bukan aku yang melakukan itu semua. Itu adalah ulah Nyai Lampor, bukan salah aku. Terpenting adalah selama itu pun aku bahagia dengan Sarah. Meskipun dia hanya terbaring kaku, namun dia tetap setia menjadi tempatku berbagi segalanya. Selama itu juga aku melihat gelagat aneh pada ayah. Menurut laporan Pak Mul yang kini mulai menjadi mata-mataku, ayah menjadi merasa serba bersalah karena ia pernah menggunakan lampor.
dan ayah pun telah menelusuri siapa yang telah membangkitkan Lampor kembali. Dan Ki Rekso, aku yakin dia sudah tahu semuanya. Namun semenjak kematian Agung, Ki Rekso menjadi lebih tertutup pada warga. Ada beberapa orang yang bilang bahwa Ki Rekso selalu membantu keluarga korban Lampor. Dia seperti mengincar Lampor untuk ditaklukkan, namun selalu gagal. Hari ini ayah bilang akan ada yang menggantikan Dokter Anwar di Puskesmas. Syukurlah kalau dia digantikan, karena dia sempat membuntuti aku sebelum memasuki Gubuk Jati. Dan dia melihat aku berbicara dengan Sarah. Karena dia hampir mengetahui segalanya, aku pun memberi sedikit pelajaran. Aku hanya mengirimkan sesosok jin yang haus akan darah. Jin itu pun pelan-pelan menghisap darah sang dokter sampai dia tak berdaya dan memutuskan pergi dari desa ini. Lega rasanya, satu orang mengancam ritual pun telah pergi. Kini tinggal hanya Ki Rekso. Perlu waktu dan kekuatan yang tepat untuk menyingkirkan dukun kondang itu. Aku selalu bersabar, menanti semua saat itu tiba. Aku terbangun saat mendengar suara ribut di depan. Dengan berjalan pelan aku keluar kamar, melihat keributan apa yang terjadi sore ini. Dengan pandangan yang masih belum jelas, aku melihat ayah yang masih menggunakan baju dinas berwarna coklat sedang dikerumuni beberapa orang warga. Ada seorang ibu menangis dan berteriak di sana. Aku tidak keluar, hanya mengintip di balik jendela. Saat aku memperhatikan semuanya, dari kejauhan aku lihat Pak Mul datang dengan seorang lelaki. Semakin dekat lelaki itu semakin jelas pula bahwa dia memiliki wajah yang mirip dengan Agung. Tidak hanya wajahnya, postur tubuhnya mirip. Bedanya lelaki itu tampak lebih tinggi daripada Agung. Bersamaan dengan datangnya Pak Mul dan lelaki itu, dari arah sebaliknya aku melihat Ki Rekso pun datang dengan anak buahnya berpakaian serba hitam. Dari balik jendela aku tidak begitu jelas mendengar percakapan di antara mereka, tapi yang aku lihat, tatapan Ki Rekso tak lepas dari lelaki yang bersama Pak Mul. Aku tahu sebab karena lelaki itu sungguh mirip dengan putranya Agung. Lalu ayah terlihat menyuruh Pak Mul membawa masuk lelaki itu. Berarti bahwa lelaki yang dibawa Pak Mul itu adalah tamu ayah. Saat lelaki itu melewatiku, aku tidak bisa untuk tidak terus menatapnya. Benar-benar mirip Agung. Sejak kapan kau berdiri di sana, Wira? Suara Pak Mul mengagetkanku. Sejak tadi ada keributan, Pak. Wira penasaran. Dan lelaki tadi siapa, Pak? Oh, itu Dokter Binu. Dia yang akan menggantikan Dokter Anwar. Kenapa? Dia mirip dengan Agung, bukan? Pak Mul tersenyum padaku. Aku hanya terdiam menjawab perkataan Pak Mul dengan senyuman kecil. Lalu ayah melihat Ki Rekso dengan beberapa orang menuju ke dalam rumah. Dengan langkah seribu aku segera bersembunyi di balik lemari kayu yang menjadi sekat antara ruang keluarga dan ruang tamu. Kalau dibiarkan, Lampor ini akan terus mencari korban. Saya sudah memperingati, tapi ada saja beberapa warga tidak percaya. Ini bukan keranda terbang yang hanya menunjukkan adanya kematian, tapi dia sedang mencari korban. Sementara aku yang melihat raut muka ayah yang tampak gugup dan celinguan. Bagaimanapun, meskipun ini bukan ulahnya, ayah juga pernah menggunakan Lampor. Pastilah was-was. Seolah tahu bahwa aku mengintip dan menguping dari bilik lemari, aku melihat sesekali Ki Rekso menatap ke arahku. Cukup lama mereka bermusyawarah hingga keputusannya. Karena sekarang desa ini sedang dalam keadaan genting, ayah melarang aktivitas jam malam, dan Ki Rekso masih bersikukuh akan menangkap Lampor itu. Kini aku pun sadar bahwa nyawaku tengah diincar oleh Ki Rekso. Malam itu ayah mengumpulkan kami semua di ruang tamu. Kami semua tinggal di rumah. Ada
aku, Ibu Bibi Ningsih, dan 2 orang petugas puskesmas, Mas Anhan dan Tirta. Sementara khusus malam ini Pak Mul dipanggil oleh ayah untuk berkenalan dengan dokter baru. Cukup lama kami menunggu hingga akhirnya dokter itu datang memperkenalkan dirinya. Setelah sekian lama bercengkrama, tiba-tiba di luar terdengar seorang mengetuk pintu. Nada panik memanggil ayah. Ternyata seorang bapak-bapak meminta tolong karena anaknya demam tinggi. Sialnya ayah malah menyuruhku. Kenapa harus aku, sementara petugas puskesmas adalah Mas Anhar dan Tirta. Pasti arwah korban lapor itu akan menampakkan diri di hadapanku. Aku hanya manut pada ayah. Akhirnya aku pun ikut dengan Mas Binu atau Dokter Binu. Aku mengajaknya berjalan kaki karena memang jarak rumah tidak terlalu jauh. Dalam perjalanan aku terus menunduk karena arwah-arwah ini terus mengikuti kami. Wira, tolong bebaskan kami. Berisik sekali, mereka harus terus meminta tolong. Mas Wira, umur kamu berapa sekarang? Mas Beno bertanya padaku. Jangan panggil Mas, saya baru berumur 24 tahun. Tentu tidak lebih tua dari Mas Beno. Aku menjawab sambil menunduk. Baiklah, apa kamu tahu tentang lapor yang terjadi di desa ini? Perkataan Mas Beno ini benar-benar membuat kuduku meremang. Setelah Mas Ben mengucapkan kata lampor, seketika para arwah langsung terdengar ketakutan. Mas Ben, jangan asal sembarangan mengucapkan kata itu. Apalagi kita dalam perjalanan, yang kanan kirinya adalah kebun dan hutan. Takutnya kita diikuti, Mas. Itu rumah Pak Mamat, sudah terlihat. Kita obati dulu anaknya. Nanti jika waktunya tepat, saya ceritakan. Aku langsung mempercepat langkah karena sudah tidak tahan dengan kehadiran mereka. Saat sampai di rumah Pak Mamat, aku lihat anak Pak Mamat itu terkena sawan. Jelas terlihat dari aura yang ada pada wajah anaknya. Benar saja dari cerita Pak Mamat, ternyata dia melihat pocong Sarah yang mengetuk pintu. Setelah usai mengobati anak Pak Mamat, aku dan Mas Ben pun pamit. Namun sebelum aku pamit, aku meminta 3 batang sapu lidi pada Pak Mamat. Karena dari tadi arwah tumbal lampor semakin menjadi lebih susah untuk tidak dihiraukan. Aku perlu lidi ini untuk menepis mereka agar tidak mendekati aku. Akhirnya kami sampai di rumah. Akhirnya para arwah penasaran itu tidak bisa mengikuti aku lagi. Karena entah mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Aku langsung ke kamar tanpa menghiraukan Pak Mul yang sedang duduk di ruang tamu. Aku lelah menatap wajah-wajah malang itu, membuat hati dan diriku kelelahan. Sampai tidak terasa aku tertidur. Mas, tolong sudahi penderitaanku, Mas. Apa yang harus aku lakukan, Dik? Aku ingin beristirahat dengan tenang. Tolong aku, Mas, tolong. Seketika aku terbangun, namun membuat aku terbangun justru adalah teriakan Pak Mul yang meminta tolong. Den, tolong Dokter Binu. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Nantikan cerita dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.